Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Simak penjelasan Umi berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui, perpindahan kalor bisa melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara, atau disebut juga perpindahan panas melalui hantaran. Contohnya, kita lihat yang pertama adalah memanaskan sendok logam di atas api. Kemudian contoh yang kedua, menyetrika pakaian dengan setrika listrik. Dan yang ketiga adalah mengaduk kopi dengan sendok logam. Perpindahan panas yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi. Jadi perpindahan panas yang disertai zat perantara atau disebut juga perpindahan panas aliran. Jadi pada jenis perpindahan panas ini tidak hanya energi panas saja yang berpindah, tapi disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Contoh yang pertama adalah memanaskan air dengan panci di atas kompor. Jadi saat kita memasak air, maka air yang di bawah akan terlebih dahulu panas dan naik. Kemudian air yang masih dingin di bagian atas akan turun ke bawah. Kemudian contoh yang kedua adalah angin darat dan angin laut. Jadi angin darat ini bergerak dari darat ke laut yang terjadi pada malam hari, sehingga digunakan nelayan untuk pergi berlayar ke laut. Sedangkan angin laut, angin bergerak dari laut ke darat, terjadi pada siang hari, maka nelayan pada siang hari pulang ke daratan. Sedangkan contoh yang ketiga adalah pergerakan balon udara. Perpindahan panas selanjutnya adalah secara radiasi, yaitu perpindahan panas secara langsung atau disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Contoh perpindahan panas secara radiasi yang pertama adalah panas dari api unggun dapat menghangatkan tubuh. Contoh yang kedua adalah pakaian yang masih basah ketika setelah dicuci, maka akan kering karena pengaruh dari energi matahari. Contoh yang ketiga adalah menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita hari ini akan mencoba membuktikan perpindahan panas secara radiasi, ya. Jadi dalam praktek ini kita akan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah korek api, kemudian penggaris, dan 1 batang lilin. Ketika mau mempraktekkan ini, Umi harapkan kalian dalam pengawasan orang tua dan tidak dilakukan sendirian, ya. Sambil dilihat di bukunya di halaman 121. Nah, cara kerjanya yang pertama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Baik, kita akan mencoba menyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lilinnya. Kemudian cara kerja yang kedua adalah dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Jadi kita menggunakan penggaris ya untuk mengukur jaraknya. Ingat catatan ya, hati-hati jangan sampai tangan menyentuh api. Kita lihat penggarisnya, ukuran 2 cm ya. Ada di sini nih 2 cm. Ya. Oke. Sini.
Oke, dari api 2 cm, jadi sekitar segini nih. Oke, lihat tangan Umi ya. Oke, jadi apa yang kalian rasakan nanti ketika tangan kalian didekatkan pada api dengan jarak 2 cm. Nah, lama-lama nanti akan merasakan apa. Kemudian langkah yang ketiga adalah pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm. Jadi fungsi penggaris ini adalah untuk mengukur jaraknya ya, untuk mengatur jaraknya. 4 cm ada di sini. Nah, jadi segini. Oke. 4 cm, sekitar segini ya. Nah, nanti bisa kalian coba ya di rumah. Oke. Apa yang kalian rasakan nanti kemudian dicatat di buku tematik kalian. Dan langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm. Oke, kamu bisa memperkirakan setelah kita ukur ya 8 cm. Oke, 8 cm sekitar di sini. Nah, ketika jari kita letakkan pada jarak 8 cm, apakah masih terasa panas atau hangat dari api yang ada di lilin ya? Baik, silakan hasil pengamatan kalian nanti dicatat di buku. Kemudian di halaman 122 di buku kalian ada 6 pertanyaan yang kalian bisa jawab setelah melakukan percobaan perpindahan panas secara radiasi. Baik anak-anakku, mungkin hanya itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Umi Dewi mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.